Saat kita berkumpul untuk membahas tema besar tentang perjuangan membela perempuan dan anak perempuan di dalam persemakmuran, tak bisa dipungkiri bahwa monarki Inggris selama berabad-abad dibangun di atas pondasi tugas, kehormatan, dan tradisi. Namun, bahkan di balik dinding istana yang tampak kokoh itu, konflik terkadang muncul di tempat yang paling tak terduga. Salah satu badai kerajaan terbaru bukan dipicu oleh pangeran atau putri, melainkan oleh putri kandung Camilla sendiri, Laura Lopez. Dalam sebuah kejadian mengejutkan, ia melontarkan kata-kata kepada Putri Anne yang dianggap melampaui batas kesopanan. Dampaknya langsung terasa, tajam, cepat, dan tak terlupakan. Malam ini kita mengungkap bagaimana satu ucapan ceroboh memicu kemarahan, menguji kesabaran Ratu Camilla, menarik perhatian Pangeran William, dan mendorong Anne untuk merespon dengan keteguhan yang tenang. Inilah ketenangan sebelum badai. Sebelum skandal itu mencuat, kehidupan kerajaan tampak stabil, setidaknya di permukaan. Raja telah menyesuaikan diri dengan masa pemerintahannya. Ratu Camilla menjalankan perannya dengan sikap tenang, sementara para bangsawan muda melanjutkan tugas-tugas mereka. Sorotan media sebagian besar tertuju pada Pangeran William dan Putri Kate sebagai simbol kestabilan dan harapan masa depan. Namun, di balik kemewahan yang berkilau, ketegangan diam-diam mulai tumbuh. Laura Lopez, putri Camilla dari pernikahan pertamanya, sebenarnya tidak pernah dipersiapkan untuk menjadi figur sentral dalam kehidupan kerajaan. Ia menjalani hidup yang relatif tenang, lebih memilih keluarga pribadi dan dunia seni dibandingkan sorotan publik. Namun, ketika ibunya naik dari Duchess of Cornwall menjadi permaisuri, kehadiran Laura dalam berbagai acara kerajaan menjadi tak terelakkan. Setiap kemunculan menarik perhatian lebih besar, dan setiap kata yang diucapkan terasa semakin berbobot. Beberapa pengamat mulai berbisik tentang adanya jarak antara Laura dan anggota senior kerajaan lainnya, sebuah kesan samar bahwa ia tidak sepenuhnya menjadi bagian dari lingkaran tersebut. Pada awalnya semua itu hanyalah spekulasi. Laura terlihat sopan, anggun, dan berusaha tetap berada di balik layar. Namun, bagi mereka yang mengamati dengan saksama, terlihat tanda-tanda ketegangan, komentar yang sesekali terdengar tajam, gerak tubuh yang menunjukkan ketidaknyamanan dalam suasana formal. Keluarga kerajaan pada dasarnya adalah institusi yang sangat bergantung pada citra, dan citra itu harus dijaga dengan cermat. Putri Anne yang dikenal dengan disiplin keras dan dedikasinya yang tak tergoyahkan terhadap tugas, sering menjadi simbol ketegasan tersebut. Selama puluhan tahun, ia dikenal sebagai bangsawan paling pekerja keras, seseorang yang tidak menyukai drama dan menolak sikap mementingkan diri sendiri. Baginya, penghormatan terhadap monarki dan tradisinya adalah hal yang mutlak. Sikap ini menjadikannya penopang kuat dalam keluarga, namun juga sosok yang tajam bagi siapapun yang berani melampaui batas. Ketika Laura mulai lebih sering terlihat di acara-acara kerajaan, sebagian orang di dalam istana diam-diam bertanya-tanya apakah benturan tak terhindarkan. Perpaduan antara kepatuhan Anne terhadap protokol dan karakter Laura yang lebih mandiri tampak seperti dua garis yang suatu hari pasti akan berpotongan. Dalam bulan-bulan menjelang insiden tersebut, suasana tampak tenang. Media lebih fokus pada meningkatnya tanggung jawab William dan jarak Harry di luar negeri. Camilla dan Charles justru dipuji karena ketenangan mereka di tengah berbagai isu keluarga. Di tengah kedamaian semu itulah badai tak terduga mulai terbentuk. Bukan badai politik, bukan pula soal suksesi, melainkan badai kata-kata. Kata-kata yang mengguncang keseimbangan halus rasa hormat di dalam keluarga kerajaan. Putri Camilla di bawah sorotan. Selama bertahun-tahun, Laura Lopez relatif terlindung dari pengawasan ketat dunia kerajaan. Sebagai putri Camilla dan Andrew Parker Bowles, ia tumbuh di luar jalur utama tugas kerajaan. Hidupnya berkisar pada kecintaan terhadap seni, pekerjaannya di galeri, dan keluarganya sendiri. Namun ketika ibunya mendampingi Raja Charles sebagai ratu, kehidupan Laura berubah drastis. Ia tak lagi bisa hadir secara anonim dalam pertemuan keluarga. Setiap kemunculan, ucapan, dan gerak tubuhnya menjadi perhatian media. Pada awalnya Laura menghadapi perhatian ini dengan cukup anggun.
Dalam acara-acara di mana keluarga ratu hadir, ia bersikap terhormat dan sebagian besar memilih diam. Namun, tekanan pengawasan terus-menerus dapat melelahkan siapapun. Berbeda dengan Anne yang sejak kecil dilatih untuk hidup di bawah sorotan monarki, Laura tidak pernah dipersiapkan menghadapi beban penilaian tanpa henti. Laporan-laporan mulai bermunculan tentang ketegangan halus. Para ahli bahasa tubuh menunjuk momen-momen ketika Laura tampak tidak nyaman berada di dekat Putri Anne yang dikenal dengan sikapnya yang tegas dan berwibawa. Kehadiran Anne yang dominan memang dihormati, tetapi juga bisa terasa menekan Laura yang terbiasa dengan kebebasan berekspresi di lingkungan pribadinya, mungkin merasa terkungkung. Para pengamat kerajaan mulai menangkap adanya ketegangan yang terus membara di bawah permukaan. Bagi media, hal ini tampak sepele dan belum layak menjadi berita utama. Namun, di dalam dinding istana, setiap isyarat kecil berpotensi berkembang menjadi skandal besar. Situasi semakin rumit karena posisi Laura yang tidak jelas. Ia bukan bangsawan yang menjalankan tugas resmi, tetapi kedekatannya dengan raja membuatnya tak pernah benar-benar terpisah. Beberapa sumber internal menyebutkan bahwa ia kerap merasa tersisih, seorang orang luar abadi dalam pertemuan yang diatur oleh hierarki dan protokol ketat. Sementara itu, Putri Anne dengan kecerdasan tajam dan humor keringnya dikenal tidak memiliki banyak toleransi terhadap mereka yang tidak mematuhi standar yang ia anggap suci. Ia tidak mencari konflik, tetapi juga tidak pernah menoleransi kebodohan. Gesekan diam-diam ini yang tak pernah dibahas secara terbuka terus menumpuk dari waktu ke waktu. Hingga akhirnya tiba sebuah acara, sebuah pertemuan di mana Anne dan Laura hadir bersama bangsawan senior lainnya. Kilatan kamera memenuhi ruangan, para wartawan mengamati setiap detail dan setiap gerakan dicatat. Disinilah Laura, entah karena frustrasi, salah penilaian, atau kejengkelan yang nyata, melontarkan kata-kata yang mengguncang keluarga dan media sekaligus. Kata-kata yang ditujukan kepada Anne, kata-kata yang bernada menghina, kata-kata yang menembus tirai keheningan kerajaan dan memaksa monarki menghadapi momen penentuan. Apa yang sebelumnya tersembunyi kini terseret ke hadapan publik. Ucapan yang melampaui batas itu. Malam tersebut dimulai seperti banyak acara kerajaan lainnya. Aula megah, dipenuhi alunan musik lembut, lampu kristal berkilauan, dan para tamu berbincang dengan nada yang terukur dan penuh kehati-hatian. Para bangsawan senior hadir, dan segalanya tampak berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk Putri Anne, yang sejak lama dikenal membawa dirinya dengan wibawa tenang yang telah menjadi ciri khasnya. Di antara para tamu malam itu, hadir pula seseorang yang tidak terbiasa dengan aturan kaku kehidupan kerajaan, Laura Lopez. Bagi Laura, acara-acara semacam ini tidak pernah terasa alami. Ia tidak dibesarkan untuk itu dan juga tidak benar-benar menikmati sorotan publik. Namun, sebagai putri Ratu Camilla, kehadirannya kini semakin sering dianggap wajib. Di hadapan kamera, ia menampilkan senyum sopan, tetapi bagi mereka yang cukup dekat, kegelisahannya terasa jelas. Awalnya, segalanya tampak berjalan lancar. Putri Anne berbincang dengan para tokoh penting, matanya yang tajam menyapu ruangan. Sementara Laura memilih berada di pinggiran, berbicara pelan dengan suaminya dan beberapa kenalan. Namun suasana berubah ketika kedua perempuan itu berada dalam lingkaran percakapan yang sama. Para saksi kemudian mengenang adanya ketegangan yang terasa di udara. Dengan kepribadiannya yang terkenal lugas, Putri Anne melontarkan komentar tentang pentingnya disiplin dalam kehidupan kerajaan. Ia berbicara mengenai tugas sebagai sesuatu yang tertanam sejak kecil, bukan sekadar atribut yang bisa dikenakan dan dilepaskan sesuka hati. Bagi kebanyakan orang, ucapan itu terdengar seperti pengamatan biasa Yipasa. Namun bagi Laura, kata-kata tersebut menyentuh titik sensitif. Entah karena ia menganggapnya sebagai kritik terselubung terhadap posisinya, atau karena merasa terpinggirkan saat itu, reaksi Laura muncul cepat dan tanpa pertimbangan matang.
dengan ketajaman yang bahkan mengejutkan orang-orang terdekatnya. Laura dilaporkan menyindir, "Ya, tidak semua dari kami dilahirkan dalam dunia kerah kaku dan aturan tanpa akhir. Sebagian dari kami benar-benar menjalani kehidupan nyata." Kata-kata itu menggantung di udara seperti kaca yang pecah. Sejenak, ruangan terdiam. Percakapan di sekitar mereka terhenti. Pandangan mata berpindah-pindah. Dalam keheningan itu, bobot dari ucapan tersebut menjadi sangat jelas. Ini bukan sekadar komentar santai. Itu adalah penghinaan terbuka yang diarahkan langsung kepada Putri Anne. Menyeratkan bahwa kehidupan penuh pengabdian Anne kurang nyata dibandingkan kehidupan Laura berarti meremehkan puluhan tahun pengorbanan dan menggoyahkan fondasi citra publik monarki itu sendiri. Mereka yang mengenal Anne dengan baik mengamati reaksinya dengan saksama. Namun sang Princess Royal yang telah terbiasa menghadapi badai tidak meledak dalam kemarahan. Sebaliknya, ia membalas tatapan Laura dengan pandangan yang mampu membungkam ruangan tanpa sepatah kata pun. Ekspresinya memancarkan bobot puluhan tahun pengabdian tanpa kompromi, sejenis otoritas yang tak memerlukan pembelaan. Namun, Laura telah terlanjur melewati batas. Kamera memang tidak merekam seluruh pertukaran itu, tetapi kabar menyebar cepat di kalangan kerajaan. Dalam hitungan jam, bisik-bisik tentang penghinaan tersebut sampai ke telinga para bangsawan senior. Keesokan paginya, judul-judul berita mulai mengisyaratkan suasana dingin dan benturan internal di dalam keluarga kerajaan. Ucapan yang telah terlanjur dilontarkan tak bisa ditarik kembali. Dan meskipun Laura mungkin menganggapnya sebagai momen kejujuran sesaat, kata-kata itu justru memicu kemarahan Pangeran William, menempatkan Ratu Camilla dalam posisi yang mustahil, serta menguji ketenangan legendaris Putri Anne dalam menghadapi ketidakhormatan. Badai benar-benar telah dimulai. Beban protokol kerajaan. Monarki bukan sekadar sebuah keluarga. Ia adalah sebuah institusi yang dibangun di atas ratusan tahun aturan, kode tak tertulis, dan ekspektasi yang jarang diucapkan. Bagi publik, protokol kerajaan sering tampak sebagai tradisi menawan, membungkuk, berlutut hormat, dan busana seremonial. Namun di balik dinding istana, protokol jauh lebih dari sekadar pertunjukan. Ia adalah tulang punggung otoritas dan rasa hormat. Ketika Laura Lopez berani menghina Putri Anne, tanpa disadari, ia telah melanggar tulang punggung tak kasat mata, namun tak tergoyahkan itu. Putri Anne mewakili sosok langka dalam keluarga kerajaan. Ia tidak pernah mengejar gemerlap atau mencari sorotan. Identitasnya dibentuk oleh komitmen tanpa henti terhadap tugas. Ia menghadiri lebih banyak agenda resmi setiap tahun dibandingkan hampir semua bangsawan lainnya, bekerja dalam diam tanpa mencari pujian. Dalam banyak hal, Anne adalah perwujudan protokol itu sendiri. Karena itu, tidak menghormatinya berarti tidak hanya merendahkan seorang individu, tetapi juga sistem yang ia junjung. Bobot protokol tidak selalu langsung terasa. Ia menetap berat dan tak terlihat hingga seseorang melanggarnya. Kata-kata Laura mungkin dilontarkan secara impulsif, lahir dari frustrasi atau ketidaknyamanan, tetapi maknanya tajam. Menyeratkan bahwa kehidupan disiplin Anne bukanlah kehidupan yang nyata. Ini meremehkan pengorbanan yang dituntut monarki. Pengorbanan yang telah Anne lakukan sejak kecil, ketika setiap langkahnya diawasi media dan setiap tindakannya diukur dengan standar mahkota. Orang-orang yang hadir malam itu langsung memahami apa yang terjadi. Beberapa tamu bergeser gelisah, yang lain berpura-pura tidak menyadari. Namun semuanya paham bahwa sebuah pelanggaran telah terjadi. Ada hal-hal yang tidak boleh diucapkan, bahkan sebagai candaan, dan terlebih lagi di depan umum. Protokol menuntut rasa hormat lintas generasi, terlepas dari perasaan pribadi. Menghina Anne di depan publik berarti menentang salah satu aturan tertua monarki, selalu menjaga martabat bangsawan senior. Kabar tentang insiden itu menyebar dengan cepat. Dalam jaringan rapat para ajudan, pengawal, dan orang dalam istana, keheningan jarang bertahan lama. Dalam beberapa jam, laporan beredar diam-diam dan dengan setiap pengulangan, kata-kata Laura terdengar semakin tajam dan menyakitkan.
Apa yang diucapkan dalam satu momen singkat kini bergema dalam bisikan yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing menegaskan pelanggaran protokol yang telah terjadi. Para pengamat kerajaan kemudian menjelaskan bahwa reaksi Anne, keheningannya, tatapan menusuknya, penolakannya untuk terlibat adu kata, justru merupakan pelajaran protokol itu sendiri. Ia tidak merendahkan diri dengan balasan verbal. Ia tidak merasa perlu membela hidupnya yang penuh pengabdian. Ia membiarkan ucapan Laura runtuh oleh bobotnya sendiri. Dalam monarki, keheningan seringkali berbicara lebih keras daripada amarah. Namun bagi Laura, konsekuensinya baru saja dimulai. Ia mungkin mengira malam itu akan berlalu hanya dengan keheningan canggung. Tetapi protokol memiliki ingatan panjang. William tidak akan melupakan kejadian itu. Begitu pula mereka yang paling dekat dengan Anne. Dan Camilla, terjepit antara putrinya dan keluarga suami, kini menghadapi dilema yang nyaris mustahil. Membela Laura berarti berisiko tampak tidak setia pada institusi. Menegur putrinya berarti mengakui pelanggaran tersebut. Protokol kerajaan tak terlihat oleh mata, namun lebih berat dari mahkota manapun, telah dilanggar, dan monarki bersiap untuk merespons. Anne yang sunyi namun tajam. Putri Anne tidak pernah dikenal sebagai sosok yang gemar dramatisasi. Diakui sebagai bangsawan paling pekerja keras, ia bersikap tegas, disiplin, dan tak tergoyahkan oleh hiruk-pikuk emosi. Berbeda dengan anggota keluarga lain yang kerap mencari sorotan atau membiarkan perasaan tumpah ke ruang publik, Anne membangun reputasinya di atas pengendalian diri. Malam itu, ketika kata-kata Laura Lopez membelah udara, justru pengendalian diri inilah yang berbicara paling lantang. Penghinaan itu dilontarkan dengan ketajaman yang syarat pembangkangan. Di sekeliling meja, para tamu membeku menunggu reaksi Anne. Banyak yang memperkirakan ledakan emosi, mengingat reputasinya yang terkenal blak-blakan. Namun yang terjadi jauh lebih kuat daripada kemarahan. Anne menatap Laura dengan pandangan mantap, tanpa berkedip, dan dalam tatapan itu memuat beban puluhan tahun yang dijalani di bawah sorotan keras kewajiban. Para saksi menggambarkannya sebagai dingin namun terkendali, sebuah peringatan tanpa perlu diucapkan. Anne tidak meninggikan suara, bahkan tidak mengubah sikap tubuhnya. Keheningannya disengaja, sebuah langkah pengendalian diri yang sempurna. Bagi Anne, menanggapi secara verbal berarti memberi legitimasi pada penghinaan tersebut. Dengan tetap diam, ia justru memaksa Laura duduk dalam ketidaknyamanan akibat kata-katanya sendiri. Di lingkungan kerajaan, diam bukanlah tanda kelemahan. Diam adalah bentuk kekuasaan, dan kekuasaan itu secara khusus melekat pada Anne, yang sepanjang hidupnya mewujudkan disiplin yang baru saja diejek Laura. Baginya, keheningan adalah senjata yang lebih tajam daripada balasan apapun. Mereka yang hadir langsung merasakannya. Udara seakan menjadi lebih berat, suasana semakin tegang, seolah semua orang kembali diingatkan akan satu aturan tak tertulis: jangan pernah menantang Princess Royal. Seiring berjalannya malam, Anne bertindak seolah tak terjadi apa-apa. Ia kembali berbincang dengan para tamu kehormatan, tersenyum sopan saat diperlukan, dan menjalankan tugasnya dengan ketenangan yang nyaris sempurna. Namun mereka yang mengenalnya dengan baik menyadari perubahan halus. Nadanya menjadi lebih tegas, posturnya lebih tegak, fokusnya semakin tajam. Ia telah memilih medan perangnya, dan itu adalah medan di mana Laura tidak memiliki peluang. Media kemudian mencoba menafsirkan sikap Anne. Para kolumnis menyebut reaksinya seperti baja dingin, cerminan sempurna dari karakternya. Ada pula yang menilai keheningannya lebih menunjukkan kekecewaan daripada kemarahan. Teguran tanpa kata yang bersifat keibuan. Apapun penafsirannya, satu hal pasti: Anne tidak melupakan kejadian itu. Ia mungkin tidak meluapkan amarah di depan publik, tetapi ia menyimpan ingatan tentang penghinaan tersebut, seperti arsip tertutup menunggu waktu yang tepat untuk menanganinya. Bagi Laura, keheningan itu mungkin jauh lebih menyiksa daripada konfrontasi langsung.
Pertukaran kata-kata tajam bisa saja dianggap sebagai benturan kepribadian, namun penolakan aneh untuk menanggapi membuat Laura terekspos dalam hierarki kerajaan. Diabaikan oleh Anne lebih buruk daripada ditegur, itu berarti dianggap tidak layak mendapat respons. Malam itu, para orang dalam istana melaporkan bahwa Anne tetap tenang, bahkan secara pribadi. Ia tidak menuntut permintaan maaf, tidak pula mendatangi ruang Charles dengan amarah. Ia hanya melanjutkan segalanya seolah keheningannya sudah cukup. Dan mungkin memang demikian, karena keesokan paginya, seluruh rumah tangga kerajaan mengetahui ucapan Laura, dan mereka juga mengetahui betul tentang keheningan tajam Anne. Penghinaan itu tidak dilupakan, dan berkat respons Anne yang tenang, pengampunan pun tidak akan datang dengan mudah. Titik didih Pangeran William. Ketika kabar tentang ucapan Laura Lopez sampai ke telinga Pangeran William, itu bukan sekadar gosip istana. Kabar itu menyambar seperti percikan api di rerumputan kering, memicu amarah yang sulit ia kendalikan. William selalu dikenal protektif terhadap keluarganya, tetapi rasa hormatnya kepada Putri Anne berada pada tingkat yang sangat dalam. Bagi William, Anne bukan sekadar bibi, ia adalah simbol pengabdian, seorang perempuan yang memikul tak terhitung banyak tugas tanpa keluhan, teladan yang ingin ia ikuti sebagai raja di masa depan. Bahwa seseorang dari luar inti monarki berani menghina Anne secara terbuka adalah sesuatu yang sama sekali tak dapat diterima. Laporan menyebutkan William pertama kali mendengar insiden itu dari seorang ajudan dekat yang menyampaikan kata-kata Laura dengan sangat hati-hati, sadar akan reaksi yang mungkin muncul. Pada awalnya William terdiam, rahangnya mengeras ketika mendengar perbandingan tentang kehidupan nyata versus kerah kaku dan aturan tanpa akhir. Namun keheningan itu segera berubah menjadi kemarahan. Ia dikabarkan mondar-mandir di ruangan, mengepalkan tangan, bergumam dengan nada geram. Menghinaan berarti menghina jalinan dasar monarki, disiplin yang selama ini ia bela sepanjang hidup dewasanya. Yang paling membuatnya murka bukan hanya ketidakhormatan terhadap Anne, tetapi juga implikasi di baliknya. Jika kehidupan pengabdian Anne dianggap tidak nyata, lalu bagaimana dengan hidupnya sendiri? Bagaimana dengan ayahnya? Bagaimana dengan institusi yang suatu hari akan ia warisi? Bagi William, kata-kata Laura bukan sekadar ucapan ceroboh. Itu adalah serangan terselubung terhadap pengorbanan yang telah dilakukan keluarganya selama beberapa generasi. Di balik pintu tertutup, amarah William dikenal oleh orang-orang terdekatnya. Meski di depan publik ia tampak tenang dan terukur, secara pribadi ia bisa sangat berapi-api, terutama ketika kehormatan keluarga dipertaruhkan. Dalam kasus ini, kemarahannya tidak hanya tertuju pada Laura, tetapi juga pada dampak berantai dari ucapannya. Ia tahu media akan memanfaatkannya, memelintirnya, dan menggunakannya untuk memperkuat narasi perpecahan di dalam keluarga kerajaan. Ada pula kekhawatiran praktis. Monarki bertahan bukan hanya karena tradisi, tetapi juga karena persepsi. Ketidakhormatan di antara anggotanya, terutama jika dibiarkan, dapat mengancam citra persatuan rapuh yang diproyeksikan mahkota kepada dunia. William khawatir jika ucapan Laura tidak ditanggapi, hal itu akan mendorong pihak lain untuk ikut mempertanyakan, bahkan mengejek otoritas institusi. Sumber-sumber dekat keluarga kemudian mengisyaratkan bahwa William secara pribadi menghadapi Camilla, menyampaikan kekecewaannya dengan sangat jelas. Ia menuntut agar Laura dimintai pertanggungjawaban, agar garis tegas ditarik antara loyalitas keluarga dan sikap tidak hormat yang ceroboh. Ini bukan soal ketidaksukaan pribadi, ini soal prinsip. Anne telah mendapatkan perlindungan keluarga dan William bertekad memastikan hal itu terpenuhi. Insiden tersebut membuat William terus bergolak, terjebak antara naluri alaminya untuk membela dan tuntutan kehati-hatian politik dari perannya. Ia tidak bisa mengeluarkan teguran publik. Namun di balik dinding istana, kemarahannya tak terbantahkan. Mereka yang melihatnya pada hari-hari itu menggambarkan seorang pria yang semakin bertekad menjaga martabat mahkota dari siapapun yang berani merendahkannya.
Camilla terjepit di tengah. Bagi Ratu Camilla, dampak dari ucapan Laura sungguh menyiksa. Ia telah menghabiskan puluhan tahun menapaki jalan terjal dan berbahaya menuju penerimaan di dalam keluarga kerajaan. Dari masa-masa kontroversi awal hingga akhirnya berdiri di sisi Charles sebagai ratu, perjalanannya dipenuhi perjuangan demi martabat dan legitimasi. Kini, tepat saat mahkota terasa aman di kepalanya, kata-kata ceroboh putrinya mengancam merusak keseimbangan yang dibangun dengan susah payah. Camilla dikenal sangat protektif terhadap anak-anaknya, Laura dan Tom. Meski mereka tidak pernah mencari sorotan, ia selalu berusaha melindungi mereka dari kerasnya pengawasan kerajaan. Tidak seperti William dan Harry, Laura tidak dibesarkan dalam sangkar emas. Ia membangun kehidupannya sendiri di dunia seni, bebas dari kewajiban monarki yang menyesakkan. Namun kebebasan itu juga membawa risiko. Laura tidak pernah dilatih menghadapi kode protokol yang ketat, juga tidak dibiasakan menahan diri di bawah tekanan. Ucapannya kepada Putri Anne menjadi bukti betapa tidak siapnya ia menghadapi panggung yang dipaksakan oleh mahkota ibunya. Dalam hari-hari setelah insiden tersebut, Camilla mendapati dirinya terjebak dalam pusaran loyalitas yang saling bertentangan. Di satu sisi, ia merasakan dorongan naluriah yang mendalam sebagai seorang ibu. Sebagai seorang ibu, naluri Camilla mendorongnya untuk melindungi putrinya, berusaha melunakkan penilaian tajam yang kini mengelilingi Laura. Namun di sisi lain, sebagai permaisuri, ia sadar bahwa kesetiaannya harus pertama-tama ditujukan pada monarki dan pada suaminya, sang raja. Secara terbuka membela Laura berarti berisiko merenggangkan hubungan dengan Anne, merusak posisinya sendiri, dan yang paling berbahaya, memancing kemarahan Pangeran William yang sudah membara tepat di bawah permukaan. Di balik pintu tertutup, Camilla dikabarkan berusaha memulihkan ketenangan. Ia berbicara lembut kepada Laura, mendorongnya untuk memahami bobot dari kata-katanya serta dampak yang telah ditimbulkannya. Orang-orang dekat menyebutkan bahwa Camilla menjelaskan dengan sangat jelas. Publik mungkin suatu hari akan melupakan, tetapi keluarga kerajaan hampir tidak pernah benar-benar melupakan. Permintaan maaf bisa meredakan permukaan, namun bekas luka tetap tertinggal di ingatan terdalam. Pada saat yang sama, Camilla menghubungi Anne, berharap dapat meredakan penghinaan tersebut sebelum berubah menjadi retakan yang tak bisa diperbaiki. Anne, sesuai dengan karakternya yang lugas, tidak membesar-besarkan persoalan, tetapi juga tidak memaafkannya. Ia tidak menginginkan konfrontasi dramatis, namun keheningannya memancarkan ketegasan yang tidak bisa diabaikan Camilla. Bagi Anne, rasa hormat bukanlah hal yang bisa ditawar, dan Laura telah melewati batas yang tidak mudah dihapus begitu saja. Situasi ini menempatkan Camilla pada posisi yang hampir mustahil. Di hadapan publik, ia tetap tersenyum anggun, menghadiri berbagai agenda, dan tampil tenang di sisi Charles. Namun secara pribadi, ia bergulat dengan ketegangan perannya sebagai ibu sekaligus ratu. Setiap tatapan dari William, setiap jeda sunyi dari Anne menjadi pengingat bahwa kesabaran keluarga semakin menipis. Beban itu hanya bisa ia pikul sendiri, melindungi putrinya tanpa melemahkan mahkota, menyeimbangkan ikatan darah dengan kewajiban. Bagi Camilla, berada di titik tengah belum pernah terasa seterjal ini, dan badai masih jauh dari usai. Reaksi publik. Seandainya pertukaran kata antara Laura Lopez dan Putri Anne tetap berada di dalam dinding istana, mungkin semuanya bisa diselesaikan secara diam-diam, lewat permintaan maaf berbisik dan perbaikan sopan. Namun monarki selalu hidup di bawah tatapan tajam media. Bahkan aroma skandal yang paling samar pun cepat menemukan jalannya ke halaman depan berita. Dalam waktu 24 jam, tabloid sudah dipenuhi laporan tentang suasana dingin dan keheningan kaku di sebuah acara kerajaan. Meski awalnya tak satu pun berani mengutip kata-kata Laura secara langsung, pesan yang disampaikan jelas. Putri Camilla telah melangkahi garis berbahaya. Para pengamat kerajaan segera menyambar cerita ini. Para komentator yang selama bertahun-tahun mempelajari karakter Putri Anne sama sekali tidak menyembunyikan ketidaksetujuan mereka. Seorang jurnalis menulis,
Menghinaan sama saja dengan menghina esensi pengabdian kerajaan. Ia telah bekerja lebih keras daripada hampir siapapun tanpa keluhan dan tanpa mencari sensasi. Menganggap hidupnya sebagai sesuatu yang kurang nyata adalah hal yang tak terpikirkan. Publik pun bereaksi keras. Di forum dan media sosial, suara-suara membela Anne menguat, memuji kedisiplinannya sekaligus mengecam ucapan Laura sebagai sikap manja, merasa berhak, dan ceroboh. Bagi banyak orang, Laura selama ini hanyalah figur latar yang tenang, dikenal semata sebagai putri ratu yang memilih hidup pribadi. Namun, insiden ini menyeretnya ke sorotan paling kejam. Tiba-tiba, ia bukan lagi sosok anonim. Ia adalah perempuan yang telah tidak menghormati Putri Anne. Tekanan opini publik datang cepat dan tanpa ampun. Foto-foto dari acara tersebut memenuhi halaman depan surat kabar, menampilkan ekspresi Laura yang tegang di samping wajah Anne yang tetap tenang. Para kolumnis berspekulasi tentang dinamika di antara mereka, membedah setiap gerakan dan kilatan ekspresi. Kisah itu berkembang dengan sendirinya, mengubah satu komentar menjadi narasi tentang persaingan, ketidakhormatan, dan perpecahan dalam monarki. Bahkan mereka yang sebelumnya bersimpati pada anak-anak Camilla, kini mulai bersikap kritis. Mereka berargumen bahwa Laura seharusnya sudah memahami tekanan besar yang dihadapi ibunya dan mahkota. Menghina bangsawan senior, terlebih di depan umum, bukan hanya ceroboh, tetapi juga sangat tidak tahu berterima kasih. Di mata publik, Anne dipandang sebagai harta nasional, seorang perempuan yang meraih rasa hormat lewat kerja keras semata. Laura, sebaliknya, digambarkan sebagai seseorang yang menerima hak istimewa tanpa tanggung jawab. Di dalam istana, para ajudan bergegas mengendalikan narasi. Pernyataan-pernyataan disusun, lalu dibatalkan. Semuanya dilakukan dengan hati-hati agar tidak menarik perhatian lebih besar. Strateginya adalah diam. Diam dari Anne, diam dari William, diam dari Camilla. Namun ketiadaan bantahan justru memperkuat spekulasi dan gelombang kecaman publik semakin membesar dari hari ke hari. Laura sendiri tetap bungkam, tetapi ketidakhadirannya dalam pertemuan-pertemuan berikutnya tidak luput dari perhatian. Para komentator menduga ia sengaja dijauhkan demi mencegah rasa malu lebih lanjut. Benar atau tidak, kesan yang muncul tetap merugikan. Monarki telah melewati banyak badai. Tetapi yang satu ini terasa berbeda. Ini bukan sekadar soal skandal, melainkan soal rasa hormat. Dan publik dengan jelas menunjukkan di mana kesetiaan mereka berada bersama Anne. Pengadilan opini publik telah menjatuhkan putusannya, dan bagi Laura Lopez, harga dari satu ucapan baru saja mulai terungkap. Harga dari ketidakhormatan. Monarki bergerak lambat dalam urusan disiplin, tetapi ia tidak pernah lupa. Setelah kata-kata ceroboh Laura Lopez, biaya sesungguhnya dari sikap tidak hormat mulai terlihat. Bukan melalui hukuman dramatis atau pengumuman terbuka, melainkan lewat langkah-langkah halus dan terukur yang terasa jauh lebih menyakitkan daripada teguran resmi. Bagi Laura, hidup tidak akan kembali seperti semula. Tanda pertama muncul tanpa suara. Undangan-undangan yang sebelumnya mencantumkan namanya tiba-tiba tidak lagi melakukannya. Agenda keluarga mendatang mendadak disebut terbatas dengan alasan penyederhanaan jadwal. Bagi dunia luar, perubahan ini nyaris tak terlihat. Namun, di dalam keluarga, Laura memahami pesannya dengan jelas. Ia sedang disingkirkan secara perlahan, kehadirannya dianggap terlalu berisiko, kata-katanya terlalu tak terduga. Pengucilan ini bukan sekadar sosial, ia bersifat simbolis. Dalam sebuah keluarga di mana penampilan dan isyarat tak terucap memiliki makna yang sangat besar, pesan tersebut tak mungkin disalahartikan. Dalam sebuah lingkungan di mana citra dan kehadiran memiliki bobot yang sama besar dengan garis keturunan, ketidakhadiran dari foto-foto dan pertemuan resmi menjadi bentuk penghapusan paling menyakitkan. Bagi seorang perempuan yang sejak awal sudah kesulitan menemukan tempatnya dalam orbit kerajaan, rasa diabaikan itu terasa jauh lebih perih dibandingkan konfrontasi langsung. Teman-teman dekat Laura kemudian menggambarkannya sebagai sosok yang terguncang.
Ia tidak pernah membayangkan bahwa kata-katanya akan menyebar sejauh itu, atau bahwa reaksi yang muncul akan begitu kejam. Apa yang ia anggap sebagai luapan frustrasi sesaat berubah menjadi momen penentu, membentuk ulang cara publik dan istana memandang dirinya. Laura semakin menarik diri ke dalam kehidupan pribadinya, menghindari kamera dan menjauh dari lingkaran sosial besar. Namun bisik-bisik tetap mengikutinya. Begitu kisah itu mencapai tabloid, ia menempel seperti bayangan yang tak mau pergi. Hubungannya dengan William pun mendingin secara nyata. Jika sebelumnya sikap William masih sopan meski berjarak, kini tatapannya dipenuhi kelelahan dan ketegasan. Orang dalam istana mengungkapkan bahwa William terus menekan Camilla agar ada pertanggungjawaban, memastikan Laura tidak hadir dalam acara-acara sensitif di mana persatuan monarki harus tampak utuh. Bagi William, ini bukan balas dendam pribadi, melainkan upaya melindungi mahkota. Namun bagi Laura, perlakuan itu terasa seperti pengasingan. Bahkan, hubungannya dengan sang ibu pun menjadi renggang. Camilla yang terbelah antara kewajibannya sebagai ratu dan kesetiaannya sebagai ibu hanya mampu memberikan sedikit penghiburan. Ia menyarankan Laura untuk tetap diam, membiarkan waktu meredakan luka. Namun waktu dalam monarki berjalan dengan ukuran yang berbeda. Setiap hari, cerita itu terus bergema. Martabat Anne semakin bersinar sementara reputasi Laura semakin memudar. Di luar dinding istana, publik pun menjatuhkan hukuman mereka sendiri. Para pendukung kerajaan secara terbuka mengecam Laura, bahkan ada yang menyarankan agar ia sepenuhnya menjauh dari seluruh acara kerajaan. Media sosial jauh lebih kejam, melabeli ucapannya sebagai sombong, meremehkan, dan tidak tahu diri. Sengatan penilaian publik jauh lebih keras dari yang pernah ia bayangkan. Pada akhirnya, monarki bahkan tidak perlu mengangkat jari untuk menghukumnya. Bobot protokol, ketidaksetujuan keluarga, dan kemarahan publik telah bekerja lebih efektif daripada dekret resmi apapun. Laura telah melangkahi garis yang jarang disentuh siapapun, dan harga yang harus dibayar adalah keterasingan. Penghinaan itu hanyalah satu kalimat, namun dalam dunia monarki, satu kalimat saja mampu mengubah takdir. Laura mempelajari kenyataan itu dengan cara yang paling keras. Ketika rasa hormat hilang, hampir mustahil untuk merebutnya kembali. Pelajaran bagi masa depan monarki. Monarki telah bertahan melewati perang, pengunduran diri, perceraian, dan berbagai skandal. Namun ia tetap hidup karena mampu beradaptasi sambil berpegang teguh pada prinsip paling sakralnya, rasa hormat. Ucapan ceroboh Laura Lopez yang tampak kecil jika dilihat terpisah menjadi pengingat betapa rapuhnya prinsip tersebut, nyata. Dalam satu momen singkat, ia menyingkap ketegangan antara warga sipil dan institusi kuno, antara kebebasan modern dan disiplin berusia ratusan tahun. Pelajaran dari kesalahannya bergema jauh melampaui reputasinya sendiri. Bagi Putri Anne, peristiwa ini hanya menegaskan apa yang selalu ia yakini. Monarki bertahan karena pengabdian, bukan pemanjaan. Keheningannya menghadapi penghinaan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Bukti bahwa ketenangan berbicara lebih lantang daripada konfrontasi. Bagi mereka yang mengamati dengan saksama, respons Anne menjadi studi tentang pengendalian diri, menunjukkan bagaimana martabat mampu membungkam ketidakhormatan tanpa sepatah kata pun. Bagi Pangeran William, pelajarannya terasa lebih keras. Ia melihat dengan lebih jelas dari sebelumnya betapa berbahayanya perpecahan di dalam keluarga. Kemarahannya bukan hanya demi Anne, tetapi demi institusi itu sendiri. Satu komentar lepas sudah cukup untuk memberi makan tabloid selama berminggu-minggu dan menimbulkan keraguan di benak publik. Sebagai pewaris tahta, William menyerap peringatan itu. Di masa depan, ia harus melindungi monarki bukan hanya dari kritik luar, tetapi juga dari suara-suara ceroboh di dalam. Bagi Ratu Camilla, kejadian ini sangat personal. Ia diingatkan bahwa tidak ada mahkota yang mampu melindungi hati seorang ibu dari rasa sakit.
menyeimbangkan kesetiaan pada putrinya dan kesetiaan pada mahkota mengujinya dengan cara yang sulit dibayangkan. Ia belajar bahwa keheningan mungkin melindungi institusi, tetapi tidak mampu menyembuhkan retakan dalam hubungan keluarga. Dan bagi Laura sendiri, pelajarannya terasa membakar. Satu momen frustrasi telah meruntuhkan bertahun-tahun upayanya menjaga jarak dari sorotan kerajaan. Ia belajar bahwa dalam dunia monarki, kata-kata tidak pernah benar-benar pribadi, ucapan tidak pernah dilupakan, dan rasa hormat adalah mata uang yang menentukan apakah seseorang diterima atau disingkirkan. Hidupnya akan terus berjalan, tetapi hubungannya dengan institusi itu tak akan pernah sama lagi. Publik pun menemukan makna dalam drama ini. Banyak yang kembali diingatkan mengapa mereka begitu mengagumi Anne, keteguhannya, etos kerjanya, dan ketidakgoyahannya. Yang lain melihat betapa rapuhnya citra monarki, betapa cepat ia bisa terluka oleh ketidakharmonisan dari dalam. Pada akhirnya, episode ini menegaskan sebuah kebenaran abadi. Monarki tidak bertahan karena kekayaan, mahkota, atau upacara. Ia hidup karena disiplin, pengorbanan, dan rasa hormat. Mereka yang menjunjung nilai-nilai ini memperkuatnya. Mereka yang menantangnya, walau sesaat, harus membayar harganya. Kini badai telah berlalu, tetapi gema kata-kata Laura masih tertinggal, sebuah kisah peringatan bagi generasi mendatang. Dalam kisah besar mahkota, ini akan dikenang sebagai pengingat bahwa rasa hormat bukanlah pilihan. Ia adalah fondasi tempat masa depan monarki berpijak. Pada akhirnya, monarki keluar dari badai ini tetap utuh, namun tidak lagi sama. Ucapan ceroboh Laura Lopez menjadi lebih dari sekadar komentar canggung. Ia menjadi pengingat keras tentang apa yang menjaga institusi ini tetap hidup. Rasa hormat, kewajiban, dan disiplin bukanlah hiasan. Mereka adalah dasar tempat setiap bangsawan berdiri. Bagi Anne, keheningan terbukti lebih tajam daripada amarah. Bagi William, ini adalah pelajaran untuk melindungi kehormatan keluarga dengan segala cara. Bagi Camilla, ini adalah kenyataan pahit menyeimbangkan peran ibu dan ratu. Dan bagi Laura, ini adalah harga dari berbicara tanpa kehati-hatian di dunia, di mana setiap kata memiliki konsekuensi. Publik telah memilih sisinya, dan mahkota sekali lagi mengingatkan semua yang mengamatinya bahwa tradisi tidak mudah diguncang. Kisah ini akan terus dikenang sebagai peringatan bahwa di dalam Wangsa Windsor, rasa hormat bukan sekadar diharapkan, ia dituntut. Dan demikianlah kisah Laura Lopez serta ucapannya yang membawa dampak besar terhadap putri. Anne mengingatkan kita bahwa di balik dinding monarki, bahkan kata-kata terkecil pun dapat membawa konsekuensi paling berat. Rasa hormat yang telah retak tidak mudah dipulihkan. Keluarga kerajaan mungkin memaafkan dalam diam, tetapi mereka tidak pernah melupakan. Menurut Anda, apakah reaksi keras terhadap Laura memang pantas, atau justru berlebihan karena dorongan media? Kami ingin mendengar pendapat Anda di kolom komentar. Jika Anda menikmati ulasan mendalam tentang intrik kerajaan ini, jangan lupa tekan tombol suka. Berlangganan untuk kisah-kisah menarik lainnya dari balik pintu istana. Dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton dan ingatlah, sejarah selalu lebih dekat dari yang kita kira.